Oh, tetap aja kan harus ada ikhtiarnya. Dan saya tadi lihat ibu anak-anak nuntun domba, saya udah jauh bu, tapi balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini karena ada ibu-ibu sama anak-anak kok bawa domba di hutan. Ibu nggak takut di hutan kayak gitu? Ya takut, nggak takut. Gimana lagi? Babi hutan suka ada ya? Ini mobil bekas apa lewat ke sini? Bekas ngambil kayu. Oh, ngambil kayu. Belum datang itu ya rumahnya? Domba yang mau dijualnya belum datang. Dulu pernah waktu sekolah yang itu dikasih anak domba, kalau nggak salah sama domba sama Pak Dedi. Pernah dijual namanya anak sapi. Jadi siapa yang pernah ngasih domba itu dulu? Pak Dedi. Pak Dedi mana? Pak Dedi dari Bupati. Oh, Bupati Purwakarta dulu Pak Dedi pernah ngasih domba. Alhamdulillah kata saya Pak Dedi. Oh, siapa yang dikasih domba sama Pak Dedi dulu? Saya dulu waktu kelas 2. Waktu acara apa itu? Tahu, waktu acara lupa lagi. Oh, Pak anak ibu ketemu Pak Dedi. Kemudian dikasih domba. Domba iya, anak embe. Oh, dikasih anak embe. Dikasih embe apa dikasih uang mungkin? Dikasih embe kalau nggak salah. Dikasih embe sama Pak Dedi. Nah, kemudian dijual dapat 800, anak kan sakit di rumah sakit. Oh, jadi waktu itu embenya dijual. Alhamdulillah. Harganya 800.000 karena anaknya sakit. Udah setahun. Oh, berapa itu kapan itu embenya dijual? Pas sakit aja pas bagi anakan. Oh, itu Pak Dedi yang ngasih ya? Sekarang Pak Dedinya di mana? Tahu lupa lagi saya mah. Oh, nggak pernah ada lagi ke sini Pak Dedinya? Nggak dengar mah ada, tapi saya kan namanya ini mah di sawah aja nggak tahu. Nggak tahu. Itu dengar-dengar Pak Dedinya di mana? Sudah jadi bupatinya udah berhenti? Udah jadi bupati. Oh, udah berhenti. Oh, terus kemana dia? Kalau ada mah ya Allah. Kalau ada Pak Dedi? Kalau ada Pak Dedi nggak mau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kabarnya, semoga kabarnya baik-baik saja. Dalam video ini kita reaksi lagi bagaimana Kang Dedi dulu pernah mengasih atau memberikan kambing kepada anak ibu ini, namanya Ibu Ijo ya. Ibu Ijo ini kepingin ketemu dengan Pak Dedi Mulyadi. Sebenarnya di depannya ini adalah Pak Dedi. Jadi Ibu Ijo ini tidak tahu, tidak kenal, karena dia tidak pernah memegang namanya media sosial ya, tidak pernah memegang HP. Jadi dia tidak tahu namanya Pak Dedi itu siapa, padahal di depannya. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita tonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Walaupun kata orang suka ngomong apa saya mah kata saya belum apa-apa juga kata saya. Oh, jadi kalau Pak Dedi itu baik. Suka nolong orang yang susah. Cuma saya belum ketemu sama Pak Dedi. Oh, ibu mau pengen ketemu Pak Dedi. Cuma saya belum ketemu sama Pak Dedi. Oh, ibu mau pengen ketemu Pak Dedi. Katanya Pak Dedi kan orangnya musyrik kayak gitu, Bu. Enggak, kata saya mah baik. Jangan ngelihat dari sudut itunya, ngelihat dari kebaikan. Orang mau enggak gituan. Ya katanya kan kata orang-orang sering di demo Pak Dedi waktu mimpinnya. Berarti kalau di demo itu harus kuat mental, harus kuat apa? Jangan jadi, kalau jadi bupati kan harus kuat segala-galanya Ya, ya. dia kerjanya bikin patung, bikin acara-acara. Patung juga yang gimana? Kalau buat disembah ya iya buka jelek. Tapi kan kalau buat namanya hiasan itu mah kan nggak apa-apa. Oh. Tapi kan dibenci orang dia. Nggak apa-apa, berarti orang baik harus banyak dibenci sama orang. Dia sampai di demo loh Bu, dikafir-kafirkan oleh banyak orang. Berarti itu harus kuat iman kitanya. Oh. Islam juga bukan apa namanya, banyak orang yang Islam. Artinya banyak juga yang itu, Bu. Jangan ngelihat dari sisi itunya doang. Saya mah suka nangis kalau ngelihat Pak Dedi ada di TV, suka dijelek-jelekin.
yang ini bagian. Oh. Ya memang Pak Dedinya orangnya jelek. Biarin dijelasin sama orang, yang penting hatinya jangan jelek. Oh. Dia buktinya sekarang nggak pernah ada lagi turun ke masyarakat. Udah berhenti jadi bupati. Ya, saya pengen ketemu. Ya, Ibu pengen ketemu Pak Dedi? Iya, pengen ketemu. Oh. Ya susah dia mah Bu. Udah banyakan di Jakarta, banyakan di Subang saya dengar. Jarang di Purwakarta sekarang dia. Mungkin udah lupa sama warga Purwakarta. Masa iya Pak? Ibu ngapain memuji orang yang orang itu nggak ada manfaatnya? Saya bukan memuji, banyak kebaikan. Walaupun itu juga orang ntar juga ada aja Pak. Ada gimana? Maksudnya, walaupun banyak orang yang ngejelekin, yang penting hati kita dan niat kita tulus, insya Allah. Walaupun banyak hujatan apapun. Sayangnya Ibu itu muji-muji Pak Dedi, saya tuh paling nggak suka. Saya nggak muja Pak Dedi. Cuman saya Itulah guys, kalau kita niatnya tulus untuk membantu orang, menolong orang, tanpa mengharap imbalan dari orang yang kita bantu, maka orang itu tidak akan bisa melupakan. Tapi kalau orang benar-benar dibantu juga, dia juga tulus menerima. Ada juga yang dibantu, setelah dibantu, di belakang dikam. Tapi kalau orang tulus dibantu, dia disuruh jelek-jelekkan nama Pak Dedi yang bantu dia aja tidak mau. Bayangkan, ya kita lanjut. melihat dari kebaikannya. Tapi dia itu orangnya begitu Bu, membawa masyarakat sesat. Enggak kata saya. Itu mah hanya cuman gimana kitanya. Oh. Jadi domba itu Mbak itu mau dijual berapa? Nggak tahu berapa. Mbaknya mau dijual berapa? Nawarin 400, saya kebeli 2 baju. Oh, nawarin 400, kebeli 2 baju. Saya tuh tadinya mau bantu, tapi lihat Ibu muji-muji Pak Dedi, saya nggak suka. Maaf aja tuh Pak. Cuman ini aja tuh keinget sama Pak Dedi suka ngasih kambing anak saya dulu. Anak saya sakit jadi ketolong. Kita kalau mau minjem sama orang kapan mau dikasih, kapan saya mau kebayar gitu Pak. Bukan saya memuji kebaikannya, enggak, cuma saya ngedoain aja ya. Mudah-mudahan orang kayak Pak Dedi itu diberi keselamatan, kesehatan, umur yang panjang. Cuman segitu, saya nggak pernah muji-muji suka apa-apa, enggak. Ibu kalau berani misalnya ngomong ke saya, Pak Dedi itu orang yang memusyrikan warganya. Enggak, saya mah nggak mau. Saya kambingnya saya bayar 3 juta loh. Saya mah namanya juga itu, tapi saya mah nggak mau ngotuin orang begitu, nggak mau saya mah. Soalnya Ibu kan butuh uang. ya butuh uang juga, nggak mau saya ngejelek-jelekin orang, walaupun orangnya nggak ada, saya nggak mau. Lalu nggak ada ini, Ibu nggak ada Nggak urusan. mau, saya mah nggak mau. Ibu kan butuh buat untuk ini. Biarin buat butuh orang, saya nggak mau ngejual-jual orang, ngejelek-jelekin orang, nggak mau. Ada rezeki anak saya. Bayangkan dikasih awalnya 3 juta untuk menjelek-jelekkan nama orang yang pernah nolong dia. Tapi karena orang itu memang teguh pendirian dan iman yang kuat, bahwa dia pernah dibantu. Dulu anaknya dikasih kambing sama Pak Dedi. Dia tidak kenal ibu ini sama Pak Dedi. Jadi ketemu dengan Pak Dedi ini sebenarnya. Disuruh menjelek-jelekkan nama Pak Dedi. Karena dia tidak kenal orang ini. Jadi dikasih 3 juta awalnya nih. Nanti akan sampai 10 juta. Tidak akan mau menjelekkan. Inilah orang yang memberi tulus dan yang menerima bantuan itu sama-sama tulus. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Ini bukan cerita, ini kisah nyata. Real ceritanya. Benar, fakta. Ya ada nggak apa-apa, nggak ada rezeki saya mah nggak apa-apa. Daripada anak Ibu nggak sekolah, Sekarang kalau ngejelekin orang, apa gunanya saya ngejelek-jelekin orang hanya buat kepentingan saya sendiri, saya nggak mau. ya orangnya memang jelek Bu. Ya kata saya mah enggak, kata orang biarin kata orang, mas saya mah nggak mau ngikut kata-kata orang. Saya nggak mau ngejelek-jelekin orang. Udah baik sama saya, nggak mau saya mah. Saya pengen ketemu sekali. Padahal Pak Dedi itu setengah mati dia menahan air matanya. Sedih dalam hatinya itu sebenarnya tuh. Sedih
dan juga kagum. Sama Pak Dedi. Waktu Udah, saya kasih 3,5 juta loh Bu. nggak mau, Kambingnya. walaupun 10 juta sama bapak dibeli saya nggak mau. Lebih baik biarin aja saya ngejual 400.000 sama orang. Saya suruh ngejelek-jelekin. Nggak mau Pak. Maaf aja, maaf. Saya nggak mau saya dibeli. Walaupun bapak mau ngasih saya 10 juta, enggak. Biarin. Saya kalau anak saya nggak ketolong dulu waktu saya nggak dikasih kambing, saya mau minjem sama siapa? Anak saya sakit Pak. Udah mau itu. Padahal Pak Dedi itu setengah mati menahan matanya. Saya juga sedih loh guys yang nonton video ini. Terserang, terharu. Yang ini nih. Yang mana? Yang ini waktu kecil. Oh, jadi waktu kecil Iya. anak ibu tuh sakit. Iya. Terus? Kasih kambing sama Pak Dedi saya. Bisa selamat? Bisa selamat karena siapa? Bukannya saya ngagumin. Yang emang yang itu Gusti Allah. Cuman saya ada buat ngejual. Saya dari mana? Coba Pak, anak banyak. Saya emang rezeki mah ada aja, seperak dua perak, tapi kita buat makan. Udah berapa tahun ibu ngeliat tadi? Semenjak saya kesini tuh ya, saya Dulu suka lihat ibu di mana? di TV. Saya kan pernah Enggak, anak ibu ketemunya di mana? Mana yang terima domba daripada yang ibu? SMP. Oh, yang dulu, yang sekarang mau SMA. Sudah, ini ya. Si bapak apa? Apa? Oh, takut. Hah? Kenapa Nggak mau, takut? dombanya juga kecil, itu mah uangnya banyak. Hah? Cobalah orang Indonesia itu banyak yang kayak gini, tidak semua lah. Banyak yang kayak ibu ini. Betapa makmurnya negeri ini kalau dia menjadi pejabat seperti Pak Dedi dan ibu ini yang bisa jadi pejabat. Takut uang yang tidak jelas dikasih, dia belum tahu uang apa itu. Takut ngelihat uang, bayangkan. Karena belum jelas uangnya itu uang apa. Takut dia itu tadi uang yang dikasih itu untuk disuruh dia menjelek-jelekan Pak Dedi. Takut jelek-jelek. Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang pilihan. Walaupun hidup susah, kita mau memakan uang yang bukan uang halal. Cobalah pejabat kita kayak Pak Dedi, seperti ibu ini, mental rakyat. Mental rakyat seperti ibu ini. Ada profit. Ya nggak apa-apa, ambil aja. Takut kenapa? Kampungnya juga kecil, Mbak. Hah? Kecil? Kecil 400 aja nggak apa. Hah? 400. Ambil aja. Banyakan 400.000 aja Pak, gedungnya kecil, dombanya. Kalau saya suruh ngejelek-jelekin Pak Dedi, saya nggak mau. Ya udah, nggak usah ngejelekin Pak Dedi. Ikhlas enggak Bapak? Hah? Ngasihnya ikhlas enggak? Bapak Ya ngasihnya udah, ikhlas ibu enggak? pengen gimana? Ibu pengen gimana? Pengen dikasih semuanya, pengen 400.000. 400.000 aja tuh Ya yang udah, kecil. ibu 400.000. Ya. Makasih ya. Nanti kambingnya diambil ke rumah ya. Enggak, hasilnya nanti sore diambil ke rumah ibu. Siang. Ya. Ibunya nanti kambingnya siang diambil ke rumah ibu. Sayanya mau ke Desa Guruduk dulu. Ya. Rumah ibu di situ kan? Nanti nanyain rumah siapa? Bapak Njo. Bapak? Njo. Oh, Bapak Njo. Nanti Itu di situ dekat Jeruk. oh, dekat. Ya udah, nanti saya nanyain rumah Bapak Njo ya. Rumahnya itu. Nanti saya kambingnya kira-kira saya ngambil ke tempat ibu nanti jam 1 saya kesini. Ya, tok ibu ya. Rumahnya di situ tuh Pak. Nanti rumah siapa? Bapak Njo. Bapak Ibu. Ya. Dan saya duluan bu ya. Tadi situ ya rumah. Nanti saya nanyain rumah Pak Njo Nggak ya. ada rumah lagi nih di situ. Nggak ada rumah Iya. Pak Njo ya. Iya. Makasih ya Pak. Makasih. Saya seumur hidup keliling baru bertemu dengan seseorang
orang yang memiliki keikhlasan, nalar spiritual, keimanan, keteguhan hati yang luar biasa. Saya nggak kuat menahan air mata yang tidak pernah berhenti. Ini aja, keluar aja. Ini ya. Terus, barang-barang angkut. Nah, ini pas anak-anak ibu sekolah. Alhamdulillah. Ini buku. Amin, ya Allah. Untuk anak-anak ibu sekolah. Pak Dedi. Dan kan dia lihat foto di buku itu guys, foto Pak Dedi. Saking dia mengenang orang yang pernah bantu. Itulah guys, kalau kita tulus membantu orang. Dan orang juga yang dibantu itu ikhlas, tulus, punya iman, teguh pendirian. Jadi Allah akan mengangkat derajat. Deh, lihat video ini. Ini fakta. Itu foto Pak Dedi ya? Pak Dedi. Oh, ini foto Pak Dedi. Ibu tahu fotonya? Tahu Pak Dedi. Pak Dedinya Pak. Bukan. Pak Dedi. Bapak punten, Bapak buka etan Pak. Bukan, saya bukan. Itu fotonya aja, buku. Kebetulan aja. Teman saya sumbangan. Sumbangan dari teman saya tuh. Ini jangan. Ayo mas satu buku gede memang kalau nak. Keluar ya. Satu buku gede teman. Mana yang kelas 1 mau sekolah? Nah, sepatunya cukup nggak? Nah, itu. Kurang berapa sepatunya? Ya? Kurang berapa? Nomor? Sama yang cewek satu. Ya, yang perempuan nomor berapa sepatunya? Sama kayak yang ini Mas. Udah ya, sepatu kurang 2, tas kurang 1. Ya, kaos kakinya udah cukup. Ini makannya udah cukup, nggak usah. Kambingnya mana? Bang, sana. Aiden. Yang anak mata tuh. Ayo atuh. Kambingnya di kebun. Kita ke kebun aja sama ibu. Ini tanah siapa? Bu dokter siapa namanya? Dokter Titi. Kali nih Bang. Tapi kambingnya kekecilan, Bu. Punyanya ini. Punyanya ini. Iya. Kalau saya batal beli kambing gimana? Itu gimana tuh? Kenapa? Kambingnya kecil banget. Kalau batal beli kambing. Nggak kebayar buat bayar HP atuh Pak. Kalau batal nggak kebayar buat bayar HP. Emang uangnya udah dibayarin? Belum, tas kan udah ada, buku udah ada. Batas sudah ada, buku sudah ada, beras sudah ada, telur sudah ada, minyak goreng udah ada, mie instan udah ada, terigu udah ada, gula udah ada. Kayaknya nggak jadi, terus saya bertemu. Nah, di tanah Medikom, nah. Di tanah Medikom. Saat mana? Nah? Ona jeung itu si Ona itu 100 nah. Itu si Jama kayak tadi. Nah, nggak jadi bukan beli kami. Uangnya di mana, Bu? Di rumah. Oh, di rumah. Nah, bawa ke dia. Jadi kalau nggak jadi beli kambing, HP nggak kebayar. Ya gimana lagi, dia nggak punya jual, Bapak, biarin aja lah. Nggak apa-apa ya. Iya. Yang penting kan sudah ada tas, buku, sepatu, udah cukup. Ambil uangnya di mana? Ntar lagi diambil. Ambil ya. Bapak, kok mirip yang di situ, Pak? Yang siapa? Pak Dedi. Oh iya bukan. Iya kali, Pak. Bukan, Coba bukan. Bapak lihat, Pak. Enggak bukan. Kan Benar. bukan. Pak Didi itu suka pakai ikan. Ya Benar, kan? Bapak. Bukan. Benar. Saya bukan.
Bukan. Itu aja ibu, jangan mikirin Pak Dedi, uang kambing aja balikin. Ntar dulu saya. Ya? Bukan, uang kambing aja balikin. Iya kali Nanti bapak, ibu bapak, fitnah-fitnah bapak, saya loh, nggak boleh bu. Enggak, saya nggak fitnah, kayak iya benar Pak. Iya bukan. Ibu ini. Benar ini Bapak. Bukan. Saya bukan bu. Saya Yudi. Saya Yudi. Benar, Dulu Bapak jangan suka bohong, benar saya Pak. Yudi mau yang saya punya pengen ketemu Bapak satu kali iya, ya Pak. saya Yudi mau bikin pabrik ayam bu di sana. Iya Bapak kali Bapak Pak Dedi kali. Bukan. Bener Bapak bener kali Bapak Pak Dedi Bapak mau panggil bener Bapak. Nggak mampu guys nahan air mata. Kalau lihat kayak gini guys. Oke. Kalau Anda menonton ini tidak mengeluarkan air mata, memang hati Anda terbuat dari batu. Oke guys. Serangenge itu Terima kasih Pak. Iya terima kasih kenapa? Bapak udah baik sama saya. Enggak. Ibu yang baik. Ibu ngurusin anak orang, ngajarin ngaji setiap hari. Terima kasih. Ibu bersyukur terhadap apa yang Ketemu diterima. Bapak, terima kasih. Ya. Ya. Ibu selalu bersyukur apa yang didapat. Berterima kasih pada orang yang membantu. Tidak semua orang punya jiwa kan ibu. Ya. Saya juga lagi bingung. Tadinya mau bayar apa yang anak-anak saya sekolah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya, yang penting anak-anaknya udah bisa sekolah, yang satu udah bisa nyampe. Ya. Dan masalahnya udah selesai. Saya ketemu sama Bapak kami, ya Allah. Ketemu sama Bapak. Iya. Ibu kan berdoa ketemu saya. Ya. Nggak mampu guys air mata. Kalau kita memang punya hati nurani dan kepingin kita itu semua orang yang berhati jiwa sosial, kepingin seperti jadi bisa membantu orang, bisa menolong orang. Jadi kita kan Allah itu mempercayai orang-orang yang dia kehendaki. Kita belum bisa seperti tadi, jangan berkecil hati, berbagilah walaupun kita bisanya cuman semampu kita. Semua kalau kita mau membantu tergantung daripada niat kita dan kemampuan. Ya Allah, Bapak banyak umur, Bapak banyak rezeki ya Allah. Ya, ibunya bangun. Ya, mana uangnya? Ini. Ya. Ini uang ibu kan? Ini ambil lagi uang. Ya. Kambingnya nggak usah. Udah buat ibu, buat anak-anak. Terima kasih ya Pak ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Pak ya. Semoga Bapak dipanjangkan umur keluarga, kasih rezeki yang banyak ya Pak. Ya Allah. Ya. Terima kasih ya Pak. Saya ikhlas ya Pak.
Beliolah kalau kita punya jiwa sangat bersyukur yang namanya Pak Dit, diberi hati yang sangat tulus oleh Allah. Karena hatinya yang tulus itulah Allah menitipkan rezeki yang banyak. Dan beliaulah yang bisa membantu karena Allah tahu kalau orang itu diberikan rezeki yang banyak, diberikan hati yang tulus untuk menolong orang. Kalau orang Indonesia sama, jadi ini tidak usah banyak, 5 orang saja. Allah kita ini akan menjadi negara yang makmur, gemah ripah luh kinawi. Tidak seperti kata-kata gemah ripah luh kinawi, tapi akan menjadi kenyataan. Oke guys. Oke guys, itu tadi. Semoga cerita ini atau video ini membuat hati kita yang selalu tidak mau berbagi, semoga tergugah hatinya untuk membantu. Dan yang dibantu juga semoga dia ikhlas menerima bantuan orang dan tidak menjelek-jelekkan orang yang pernah membantu. Kebanyakan sekarang yang terjadi adalah lupa dengan kebaikan orang yang pernah baik padanya. Maka ingat suatu saat kalau kita sudah dibantu orang, sudah ditolong orang, lupa dan juga menjelek-jelekkannya. Bukan orang yang membantu kita itu rugi kita. Justru kita sedang merugikan diri kita sendiri. Oke, terima kasih guys. Semoga video ini bermanfaat. Tolong jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.